Halo Sobat Aswajagram, di video kali ini kita akan membahas fakta bahwa Allah tertawa pada tingkah lucu hamba-hambanya. Dan tentunya kita akan sertakan referensi sumber kitabnya. Langsung saja kita simak. Kisah pertama, penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Kisah ini terdapat dalam beberapa kitab, di antaranya Kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan Kitabul Adzan bab Fadlul Sujud nomor hadis 806. Lalu ada juga dalam Kitab Sahih Muslim dalam pembahasan Kitabul Iman bab Ma'rifatu Thoriqur Ru'yah nomor hadis 182. Dan terdapat juga dalam banyak kitab-kitab lainnya. Hadis itu menyebutkan bahwa ada satu orang laki-laki yang berada di antara surga dan neraka. Dia adalah penghuni neraka terakhir yang akan masuk surga. Saat itu wajahnya menghadap neraka. Ia berkata, "Ya Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh angin neraka telah mengotoriku dan baranya telah memanggangku." Allah berfirman, "Seandainya dikabulkan, apakah kamu akan meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, "Tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah." Maka Allah mengikat janji sesuai apa yang diinginkan orang itu. Allah lalu memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya menghadap surga, dia melihat taman-taman dan keindahan surga. Ia terdiam dan tertegun takjub. Orang itu berkata, "Ya Tuhanku, dekatkan aku ke pintu surga." Allah berfirman, "Bukankah kamu telah berjanji untuk tidak meminta lagi yang lain setelah permintaan kamu sebelumnya?" Ia pun menjawab, "Ya Tuhanku, aku tidak mau menjadi ciptaanmu yang paling sengsara." Allah kembali bertanya, "Seandainya dikabulkan, apakah kamu akan meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, "Tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan meminta yang lain setelah ini." Maka Allah mengikat janji sesuai apa yang diinginkan orang itu. Lalu orang itu didekatkan ke pintu surga. Maka ketika orang itu sudah sampai di pintu surga, dia melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat di dalamnya. Orang itu terdiam dan tertegun takjub. Kemudian ia berkata, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke surga." Allah lalu berfirman, "Ah, kamu ini wahai anak Adam, sikapmu tidak menepati janji. Bukankah kamu telah berjanji untuk tidak meminta yang lain lagi setelah permintaanmu tadi dikabulkan?" Ia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku ciptaanmu yang paling sengsara." Maka Allah tertawa mendengarnya. Allah mengizinkan orang itu masuk surga. Di dalamnya ia mendapatkan segala apa yang ia inginkan. Faidhakullahu azza wa jalla minhu thumma ya'dhanu lahu fi dukhulil jannah. Kisah kedua tentang Abu Talha yang memuliakan tamu Nabi Muhammad. Kisah ini terdapat dalam beberapa kitab, di antaranya Kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan Kitabu Manaqibul Ansori bab qaul azza wa jalla wa yu'thiruna ila akhirih al-ayah nomor hadis 3798. Lalu ada juga dalam Kitab Sahih Muslim dalam pembahasan Kitabul Asyribah bab Ikramid Dhaifi wa Fadl nomor hadis 2054, dan terdapat juga dalam banyak kitab-kitab lainnya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa suatu hari ada seorang tamu mendatangi Nabi Muhammad. Nabi mengajak orang itu ke rumah salah satu istrinya agar bisa menjamu makanan. Namun ternyata istri beliau hanya memiliki air minum. Nabi lalu bertanya pada sahabat-sahabatnya, "Siapa yang mau memuliakan tamuku ini?" Dengan sergap, Abu Talha menerima tawaran tersebut. Tak terbersit sama sekali di pikirannya kalau pada hari itu ia tidak memiliki makanan yang banyak. Istrinya berkata, "Kita tidak punya makanan malam ini kecuali untuk anak kecil kita." Abu Talha tidak kehabisan akal. Ia meminta istrinya menidurkan anak-anaknya agar sang tamu merasa nyaman. Lalu meminta istrinya menyiapkan makanan di atas meja. Seakan-akan hidangan makanan itu untuk Abu Talha dan istrinya. Ketika sang tamu masuk rumah, lampu dalam kondisi masih menyala. Sang tamu sempat melihat bahwa keduanya seakan-akan sedang makan. Istri Abu Talha saat itu seakan-akan sibuk memperbaiki lampu. Dan lampu itu pun padam. Rencana berhasil. Sang tamu mengira bahwa lampu penerang sedang rusak. Lalu si istri menghidangkan makanan untuk sang tamu. Sang tamu pun makan dalam kondisi gelap gulita. Sang tamu mengira bahwa Abu Talha dan istri juga sedang makan. Padahal di meja tersebut hanya sang tamu yang makan, sementara yang lain tidak. Pada esok hari, Abu Talha menemui Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, "Allah tertawa dengan yang kalian lakukan berdua tadi malam."
dhahikallahu lailata min fa'alikuma. Kisah ketiga tentang seorang yang bernama Barkh yang membuat Allah tertawa 3 kali dalam sehari. Kisah ini terdapat dalam beberapa kitab, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 450 Hijriah. Ada juga disebutkan dalam kitab Musakinul Fuad yang ditulis Syekh Zainuddin bin Ali yang wafat tahun 965 Hijriah. Lalu ada juga dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq atau yang terkenal dengan kitab Minanul Kubro yang ditulis Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang wafat pada tahun 973 Hijriah. Dan ada juga dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin Bisyarhi Ihya'i Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hasani Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205 Hijriah. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa suatu ketika umat Nabi Musa dilanda paceklik dan kemarau panjang selama 7 tahun. Nabi Musa mengajak umatnya melakukan salat istisqa. Mereka sebanyak 70.000 orang, berharap agar Allah menurunkan hujan. Setelah melaksanakan salat istisqa, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka? Sedangkan dosa-dosa mereka telah menjadikan mereka berbuat zalim. Hati mereka buruk. Mereka berdoa padaku tanpa keyakinan, merasa aman dari murkaku. Wahai Musa, pergi dan temuilah salah satu hambaku yang bernama Barkh. Mintalah ia agar berdoa padaku untuk menurunkan hujan hingga aku mengabulkan." Ketika Musa bertanya tentang sosok Barkh, ia tidak diberitahu secara langsung. Sampai pada suatu hari, ketika Nabi Musa berada di sebuah jalan, ia berjumpa seseorang berkulit hitam. Tampak di antara kedua matanya terdapat debu bekas sujud. Ia mengalungkan selendang di lehernya. Dengan petunjuk cahaya Allah, Musa mengetahui bahwa dia adalah Barkh, orang yang ia cari selama ini. Musa menyampaikan salam dan bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Barkh," jawab orang itu. Lantas Nabi Musa berkata, "Ternyata kamulah yang selama ini saya cari. Aku mohon engkau mintakan hujan kepada Allah untuk kami." Barkh pun mengangkat tangannya dan berkata, "Apa kemarau panjang ini perbuatanmu? Apakah ini karena ketidaksabaranmu? Apakah sumber-sumber airmu tidak cukup? Ataukah angin sudah tidak taat lagi padamu? Ataukah engkau kehabisan perbendaharaan? Ataukah engkau sangat murka pada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun sebelum engkau ciptakan orang-orang yang berbuat salah? Engkau menciptakan kasih sayang dan engkau memerintahkan untuk berbelas kasih. Ataukah engkau menunjukkan kepada kami bahwa engkau tidak sanggup melakukannya? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu sehingga engkau mempercepat siksaan?" Saat Barkh terus berkata-kata dan belum berhenti dari munajatnya, hujan pun turun membasahi tanah mereka. Dalam waktu setengah hari, Allah kembali menumbuhkan rerumputan. Setelah bermunajat, Barkh kembali ke rumahnya, sedangkan Nabi Musa menghampirinya. Barkh pun berkata, "Bagaimana menurutmu perbuatanku membantah Tuhan saat aku bermunajat padanya, sedang ia memenuhi dan mengabulkanku?" Nabi Musa marah dan membuatnya hendak menghukum Barkh. Seketika Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan perbuatan itu. Sesungguhnya Barkh membuatku tertawa 3 kali dalam sehari. Inna Barkhon yudhikuni kulla yaumin 3 marrat."